Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya menggunakan metode RULA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renalda Teresia Fadila Rompas dengan NPM 207052762. Di sini ada daftar isi yang akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya terangkan. Yang pertama ada definisi RULA, yang kedua ada pekerjaan yang saya analisa, yang ketiga ada hasil analisa saya, dan yang keempat ada kesimpulan. Definisi RULA. RULA sendiri adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment, yaitu sebuah metode untuk menilai postur gaya dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui apakah aktivitas kerja yang dilakukan para pekerja masih aman dilakukan berdasarkan analisa Rapid Upper Limb Assessment. Prosedur Rapid Upper Limb Assessment ada 3 tahap, yaitu pengembangan metode untuk merekam postur kerja, yang kedua ada pengembangan sistem skor untuk pengelompokan bagian tubuh, yang ketiga ada pengembangan grand score dan action list. Pekerjaan yang saya analisa. Pekerjaan yang saya analisa yaitu pekerjaan mengangkat. Pekerjaan mengangkat ini menjadi salah satu kegiatan dari manual handling. Manual handling sendiri adalah aktivitas seseorang atau kelompok untuk memindahkan suatu benda secara manual atau dengan menggunakan alat bantu. Aktivitas yang termasuk manual handling mencakup aktivitas mengangkat, menarik, mendorong, meluncurkan, menggelindingkan, menumpuk, membawa, dan menahan. Pekerjaan mengangkat merupakan pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi untuk terkena penyakit kerja. Oleh sebab itu, dengan banyaknya aktivitas manual handling seperti mengangkat yang dilakukan pekerja setiap harinya, maka kemungkinan besar para pekerja angkat memiliki risiko yang cukup besar pula untuk terkena penyakit akibat kerja dari pekerjaan yang dilakukannya. Gambar di samping menunjukkan seseorang pekerja yang bekerja di bagian logistik dan sedang mengangkat sebuah kardus yang berisi kabel 9 kg. Hasil analisis saya. Step pertama, di sini kita menganalisis lengan bagian atas. Lengan bagian sebelum itu kita melihat di keterangan di bawah ini, apakah bahu pekerja tersebut dalam keadaan naik? Tidak, maka kita tidak memberikan +1. Apakah lengan bagian atas para pekerja ini terbuka? Tidak. Apakah badan pekerja tersebut condong ke depan? Tidak. Maka dari itu kita lihat lengan bagian atas pekerja tersebut membuka sekitar 20-45 derajat. Maka dari itu saya memberikan skor +2 pada lengan bagian atas. Pada step 2 kita menganalisa lengan bagian bawah. Saya memberikan skor 2 karena lengan bagian bawah pekerja yang saya analisa menekuk sekitar 0-60 derajat. Tetapi lengan pekerja yang saya analisa ini tidak menyilang maupun melewati pada garis tubuh. Maka saya tidak menambahkan keterangan yang di bawah untuk menambahkan +1. Pada step ketiga kita menganalisis pergelangan tangan. Pergelangan tangan pada pekerja yang saya analisa ini membengkok sekitar 20-45 derajat, maka dari itu saya memberikan skor 2. Lalu pada keterangan di step 3A ini untuk menambahkan jika pergelangan tangan tersebut melewati garis tubuh. Karena pekerja yang saya analisa ini tidak melewati garis tubuh, maka saya tidak memberikan +1. Pada step 4, kita menganalisa apakah pergelangan tangan tersebut berputar. Karena pergelangan tangan pekerja yang saya analisa ini berputar sekitar setengahnya, maka saya memberikan skor +1. Di sini kita bisa masukkan hasil analisa kita tadi ke dalam tabel A. Yang pertama, step pertama, lokasi lengan bagian atas.
Lokasi lengan bagian atas saya tadi memberikan skor 2. Maka dari itu kita tandai di sini pada bagian tabel berwarna biru. Dan step kedua, posisi lengan bagian bawah. Saya memberikan skor plus 2 untuk posisi lengan bawah 0 sampai 60 derajat. Kita tandai di bagian tabel berwarna pink setara dengan tabel berwarna biru, skor 2 di tabel berwarna biru pada posisi lengan bagian atas. Di step ketiga, saya memberikan skor plus 2 untuk fleksi pergelangan tangan 15 derajat ke bawah. Lalu pada step keempat, skor plus 1 karena pergelangan tangan tidak ditekuk dari garis tengah. Kita tandai pada tabel berwarna hijau. Setelah itu, jika kita tarik garis, maka kita akan menemukan titik tengah yaitu 3. Maka hasil analisa dari tabel A yaitu 3. Analisa ke-6. Analisa ke-6 ini kita menganalisa penggunaan otot pekerja. Karena pekerja tidak bertahan selama 10 menit lebih atau gerakan berulang sebanyak 4 kali per menit, maka dari itu saya memberikan skor 0. Dan step 7, karena beban pekerja seberat 20 lbs dan dilakukan secara berulang, maka dari itu saya memberikan skor 2. Pada step 8 ini kita menambahkan nilai dari step 5 sampai step 7 untuk mendapatkan hasil yang akan kita tandai di bagian tabel sebelah kiri. Kotak di bagian atas kita isi hasil analisa tabel A yaitu 3, dan kotak kedua adalah hasil penggunaan otot karena yaitu 0, dan kotak ketiga di bawah kita isi hasil berat hasil beban pekerja yaitu 2. Jika kita tambahkan, maka mendapatkan hasil 5. Lalu kita tandai pada tabel C yang sebelah kiri di angka 5. Step 9, menganalisa bagian posisi leher. Saya memberikan skor 1 karena posisi leher yang pada pekerja yang saya analisa ini sekitar 0 sampai 10 derajat. Dan leher pekerja yang saya analisa ini tidak dalam keadaan terputar maupun melewati garis tubuh. Pada step 10, posisi batang tubuh. Saya memberikan skor plus 1 karena posisi batang tubuh pekerja yang saya analisa adalah 0 derajat. Dan pekerja yang saya analisis ini batang tubuhnya tidak terputar maupun melewati garis. Dan pada step 11, kita akan menganalisis bagian kaki. Karena pekerja yang saya analisis ini menggunakan kakinya dan kakinya dalam keadaan mendukung, maka saya memberikan skor plus 1. Jika tidak, maka dari itu pekerja tersebut harus diberikan skor plus 2. Di sini kita menghitung hasil analisa untuk tabel B. Pada step 12, step skor dilingkari pada tabel B. Pada tabel berwarna hijau yang di sebelah kiri ini adalah hasil analisa untuk leher. Karena hasil analisa untuk leher tadi skornya 1, maka kita tandai pada angka 1. Dan tabel yang di atas berwarna biru ini untuk hasil analisis bagian batang tubuh. Karena bagian batang tubuh tadi mendapatkan skor plus 1, maka kita tandain plus 1. Dan tabel yang berwarna kuning ini untuk hasil analisis pada bagian kaki. Jika kita tarik garis, skor-skor yang telah kita tandai, maka akan menemukan titik temu di bagian skor 1. Maka hasil analisa tabel B yaitu 1. Di sini kita akan menganalisis pada tabel C. Step 13, kita menganalisis penggunaan otot
pada pekerja. Pekerja tidak bertahan selama lebih dari 10 menit dan tidak melakukan pengulangan selama 4 kali per menit. Maka dari itu saya memberikan skor 0. Pada step 14, berat massa yang dibawa pekerja sekitar 20 lbs dan terjadi pengulangan. Maka dari itu saya menambahkan skor 2. Nah, di kotak yang paling atas ini kita isi dengan hasil analisa dari tabel B. Lalu pada step 15 kita menambahkan skor yang dihasilkan dari tabel B ditambahkan dengan step 13 dan ditambahkan juga dengan step 14 yang mendapatkan hasil yaitu 3. Pada kolom-kolom ini kita tandai karena tabel bagian kiri yang tadi sudah kita analisis itu menghasilkan 5 dan hasil analisis di step 15 menghasilkan angka 3, kita tandai lalu kita tarik garis dan mendapatkan titik temu hasil yaitu 4. Hasil analisa tabel C yaitu 4 dan itu merupakan hasil final. Hasil analisa jika skornya 4 itu menandakan hasil analisa perlu penyelidikan lebih lanjut dan perlu dilakukan perubahan jika diperlukan. Kesimpulannya adalah pekerja dengan pekerjaan mengangkat barang tersebut memiliki resiko bahaya yang tidak terlalu tinggi pada pekerjaan yang mereka lakukan. Tidak ada solusi perbaikan yang spesifik untuk pekerja ini, tetapi masih perlu penyelidikan lebih lanjut agar pekerja tersebut mempertahankan sikap ergonomisnya guna meminimalisir terjadinya PHK. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.